Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Teman-teman, kita sudah masuki subtema 4, tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Teman-teman, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru harapkan teman-teman sudah sholat duha ya. Nanti ya kita baca doa belajar, jangan lupa sholat duhanya dan murojaahnya. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran ya. Ya teman-teman, sebelumnya silahkan ambil buku tematiknya, disiapkan buku tematiknya ya. Buka subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, silakan dibuka halaman 144 tentang pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman ini ya teman-teman, tanaman ini mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan tanaman ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu bagian A, secara alami, itu terbagi atas 4 bagian, yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan yang kedua adalah B. B ini adalah perkembangbiakan secara buatan. Apa saja yang secara buatan? Ada pencangkokan, ada stek, ada menempel. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami. Tadi kan ada 4 item ya, ada 4 bagian ya, kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu nomor 1 adalah perkembangbiakan secara alami dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembangbiakan alami dengan biji apa? Contohnya adalah pohon mangga, pohon jeruk, ada pohon semangka. Nah, teman-teman, ketiga pohon ini masih banyak ya pohon yang lainnya, bisa teman-teman sebutkan coba selain pohon mangga, jeruk, semangka. Ya betul teman-teman, biasanya itu ada yang memiliki biji ya, pohon durian, pohon alpukat. Nah itu semuanya ditanam perkembangbiakan secara alami dengan biji. Nah yang kedua yaitu perkembangbiakan alami dengan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Teman-teman lihat nih yang ada tanda panahnya ya. Nah ini adalah anaknya dari pohon pisang, dari induknya. Nah ini disebut tunas ya. Lalu ada yang kedua adalah pohon bambu. Teman-teman lihat pohon bambu, tunas seperti anaknya atau tunas pohon bambu seperti apa sih nih? Teman-teman lihat yang tanda panah ini adalah tunas dari pohon bambu. Selanjutnya teman-teman lihat ini adalah pohon cocor bebek. Cocor bebek ini di mana tunasnya? Dia tunasnya tumbuhnya di pinggir-pinggir daunnya ini. Nah ini disebut adalah tunas cocor bebek. Silakan buka bukunya halaman 161. Bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga kalau di Indonesia adalah puspa. Nah, 3 bunga itu adalah yang pertama bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Yang kedua bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona. Yang ketiga bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Nah, teman-teman buka halaman 167 sampai 168. Perkembangbiakan dengan umbi di sini ada 3. Yang pertama adalah umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kedua umbi lapis, contohnya bawang dan bunga bakung ya. Yang ketiga adalah umbi akar, contohnya wortel dan singkong. Kita lanjut. Teman-teman perhatikan. Ada lobak, ada bawang, ada singkong, ada ubi jalar, ada kentang, ada bunga bakung ya. Ini lanjut, teman-teman bisa
melihat tabel ini ya. Bukunya boleh dikerjakan dengan melihat tabel dari Bu Guru ya. Yang pertama di sini diminta persamaan dan perbedaan umbi-umbian. Ketiga umbi ini ya, ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama persamaannya dulu. Persamaannya itu ada dua. Yang pertama adalah sama-sama tanaman umbi. Persamaan yang kedua adalah tanaman yang ada di dalam tanah. Perbedaannya, umbi batang, batang yang tumbuh dalam tanah. Terus umbi tumbuh di batang. Ujungnya menggelembung menjadi umbi. Perbedaannya, umbi akar terbentuk dari akar. Kalau umbi lapis terbentuk dari lapisan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat. Amati, ada ada bawang merah ya. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ya, jawabannya karena menyimpan cadangan makanannya pada akar dan umbinya berlapis-lapis. Teman-teman boleh buktikan, nanti silahkan ke dapur Bunda ya, minta bawang merah satu aja, lalu teman-teman belah. Nah, di situ kelihatan lapisan-lapisannya ya. Teman-teman bisa membuktikannya sendiri ya. Silahkan ambil, tapi kalau mau belah bawang itu kalau bisa bundanya yang membelah ya, karena jangan sampai nanti kena pisau tajam, karena sangat berbahaya. Nanti minta Bunda yang membelahkan bawangnya. Teman-teman lihat, buktikan apakah memang itu berlapis-lapis atau tidak ya. Oke, selanjutnya perkembangbiakan dengan spora. Buka halaman 173 sampai 174. Di situ ada perkembangbiakan spora. Apa sih tanaman yang berkembang biaknya dengan spora? Ya, di sini Bu Guru sudah perlihatkan ya. Ada tumbuhan paku, ada lumut, ada jamur, ini jamur, lalu ini lumut, dan ini tumbuhan paku. Apa itu spora? Nah, yang dikatakan spora ini, bintik-bintik hitam nih adalah kumpulan spora seperti cokocif ya. Ya teman-teman, yang Gutem itu kan ada yang hitam-hitam kecil itu, yang coklat itu. Nah, seperti itu ya, bintik-bintik hitam yang ada di balik daun tuh biasanya ya. Ada di tanaman apa? Tanaman tadi paku, lumut, dan jamur. Teman-teman lihat tanda panahnya ya. Nah, bintik-bintik inilah yang disebut spora, kumpulan spora. Teman-teman, nanti selanjutnya teman-teman buka 173 sampai 174. Di situ ada dialog. Teman-teman bisa baca, praktekkanlah bersama, kakaknya boleh, atau adiknya boleh, atau sama bundanya juga boleh ya. Tanya jawab dialog tentang tanaman. Di situ nanti teman-teman diminta mencari informasi atau kata-kata baru yang teman-teman baru dengar ya, baru tahu. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskannya. Nanti teman-teman boleh cek ya, benar nggak sih kalau kata-kata spora, paku-pakuan, biji, tanaman, sejuk ada di dialog tersebut ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tahu menemukan 5 kata yang baru ya, yang baru teman-teman ketahui, lalu diminta mencari arti kata-kata yang terdapat dalam dialog tersebut. Nah, Bu Guru di sini sudah mencari nih. Yang pertama adalah kata spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang sangat halus, mudah tersebar oleh angin. Jadi dia bisa berkembang biak, bisa berpindah, misalnya dia bisa tumbuh karena terbawa oleh angin ya. Spora itu terbawa oleh angin lalu ke tempat yang baru, maka dia akan tumbuh di tempat yang baru, dan memang tanahnya biasanya lembab atau udaranya sejuk dingin ya. Yang kedua adalah paku-pakuan. Apa sih paku-pakuan? Ternyata paku-pakuan itu adalah pakis yang tadi ya, tanaman yang tadi disebut pakis. Lalu ya tanaman yang ini nih teman-teman nih ya, nih bentar nih, yang ini disebut tadi pakis ya. Lalu ada biji. Tadi teman-teman sudah melihat ya videonya bagaimana tentang siklus pohon ya, dari biji dia tumbuh karena terkena sinar matahari dan
air hujan, lama-kelamaan kulitnya itu, kulit biji itu jadi tidak keras, tidak mengeras, jadi empuk gitu ya, bisa terbuka, akhirnya keluarlah akar. Nah itu ya teman-teman, tadi sudah melihat videonya. Yang keempat, ada apa sih biji itu? Ya, biji adalah isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh ya, itu dikatakan biji. Yang keempat adalah tanaman. Apa tanaman? Tumbuhan yang biasa ditanam ya, tumbuhan yang biasa ditanam ya, itu disebut tanaman. Yang kelima adalah sejuk. Apa sih sejuk? Udara yang segar atau agak dingin. Kita lanjut. Setelah teman-teman menemukan kalimat baru, sudah mengetahui artinya, sekarang teman-teman diminta membuat kalimatnya. Bu Guru sudah membuat nih, teman-teman boleh berbeda dari Bu Guru ya, boleh. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Yang pertama, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak menggunakan spora. Yang kedua, pakis termasuk tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga, mangga berkembang biak menggunakan biji. Yang keempat, singkong termasuk tanaman umbi akar. Yang kelima, dari kata sejuk, udara di daerah pegunungan terasa sejuk. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan secara buatan. Tadi secara alami, sekarang kita bahas secara buatan, ada di halaman 179. Apa sih perkembangbiakan secara buatan? Perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Apa contohnya? Pencangkokan. Nah, demikianlah penjelasan tema 1 subtema 4 Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sebelumnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.